siluman. Meng Hao melihat ke arah hutan di depannya. "Jagar, sepertinya kamu harus memasuki hutan ini." "Hah? Apa memang harus, Guru?" tanya Ho Chen tidak percaya. "Kenapa? Kamu nggak mau? Atau takut?" tanya Meng Hao dengan nada nyengir. Seolah-olah Ho Chen seorang pengecut. Ho Chen bingung mau menjawab seperti apa. Dalam hati ia ingin masuk, namun dia merasakan hal buruk jika memasuki hutan tersebut. "Tidak ada alasan. Kalau kamu ingin lebih kuat, maka masuklah ke dalam hutan ini." Meng Hao berbicara dengan sangat tegas. "Ingin lebih kuat? Apa hubungannya dengan memasuki hutan ini, Guru?" Ho Chen semakin penasaran. "Nanti kamu akan mengetahui. Sekarang masuklah." Ho Chen akhirnya hanya bisa pasrah dan menuruti perintah Meng Hao. Semakin ke dalam Ho Chen berjalan, maka semakin agak gelap penglihatan Ho Chen. Walau matahari masih belum hilang, namun hutan tersebut sangat rindang. Ho Chen melangkah dengan sangat hati-hati. Semakin lama semakin menyeramkan di dalam hutan tersebut, membuat bulu kuduk di leher ikut berdiri. "Lihat apa kamu? Sana pergi. Kus, kus." Ho Chen mengibas-ibaskan tangannya. Ho Chen melihat seekor monyet menatapnya dengan tajam. Tatapan sang monyet membuat Ho Chen tidak nyaman. Belum beberapa lama, Ho Chen mendengar langkah kaki hewan besar mendekat. Oh, seekor singa aneh muncul di belakang Ho Chen. Singa tersebut tingginya mencapai 2 meter dan memiliki mata yang sangat merah menyala. Guru, apa ini?" Ho Chen susah payah untuk berbicara. Dia mengetahui bentuk singa, namun singa di depannya berbeda dengan singa lainnya. Di samping itu, singa tersebut memiliki energi tingkat langit puncak 4. "Chun Er, apa yang kau pikirkan? Cepat lari!" Ho Chen mengumpat di dalam hati. Sebelumnya gurunya menyuruh masuk, sekarang menyuruhnya lari. Ho Chen tidak mengerti dengan jalan pikiran guru anehnya itu. Ho Chen segera melesat menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Namun singa tersebut juga mengejarnya dengan sangat cepat. "Guru, sebenarnya apa yang kamu inginkan?" Ho Chen bertanya namun masih berlari di atas pohon. "Chun Er, lawanlah hewan yang kalian sebut siluman itu. Namun carilah siluman yang kekuatannya lebih rendah dulu. Setelah berhasil, kamu bisa mengambil permatanya dan menaikkan tingkat energimu." Permata siluman memang bisa meningkatkan energi. Namun untuk mendapatkan tidaklah mudah. Orang yang ingin mendapatkan permata siluman harus bertarung dan membunuh siluman itu sendiri. Barulah permatanya bisa diambil. "Siluman? Jadi yang tadi itu siluman?" Ho Chen baru mengetahui bentuk siluman. Dari kecil dia hanya mendengar cerita dari orang-orang. Siluman adalah hewan yang sudah hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Semakin tua siluman tersebut, semakin tinggi kekuatannya. "Kalian yang menamai seperti itu, sudah jangan banyak tanya. Sekarang menghindar dulu dari singa jelek itu. Dia bukan tandinganmu." Ho Chen segera melesat dengan sangat cepat. Dia melihat ada jurang yang cukup lebar di depannya. Dengan seluruh kemampuannya, Ho Chen melompat melewati jurang tersebut. Dan tanpa menoleh lagi ke belakang, dia langsung pergi. Setelah cukup jauh, Ho Chen melihat kembali ke belakang dan benar saja, singa tersebut berhenti mengikutinya. Ho Chen bernambah lega, kini dia hanya perlu istirahat sebentar. "Chun Er, jangan terlalu lemah. Bisa saja di sini ada yang lebih kuat lagi." "Sial, kapan bisa istirahatnya?" gerutu Ho Chen. Ho Chen kembali berjalan, namun kali ini lebih waspada. Kebetulan ada gua. Ho Chen melihat gua tidak jauh dari hadapannya. Tanpa pikir panjang, Ho Chen segera menuju ke gua tersebut. Setelah tiba, Ho Chen memeriksa dan ternyata aman. "Chun Er, nanti setelah kamu bisa naik ke tingkat energi bumi, aku akan mengajarimu Aura Raja. Aura Raja bisa menekan musuh dan apapun selama kamu masih memiliki energi yang cukup." "Baik, Guru. Namun sekarang saya istirahat dulu sejenak. Nanti aku akan mulai berburu." Ho Chen duduk bersila, kemudian mengisi energinya yang terkuras. Sejak saat itu, Ho Chen berlatih di dalam hutan. Kali ini Ho Chen menggunakan kembali jubahnya. Menurutnya di tengah hutan seperti ini tidak mungkin ada orang lain selain dirinya. Dengan bimbingan Minjau, Ho Chen berburu siluman siang dan malam bahkan sampai hujan. Tanpa Ho Chen sadari, 2 orang sedang mengamatinya dari jauh. Setelah cukup lama, 2 orang tersebut segera pergi. "Lapor Ketua, saya melihat seorang pemuda sedang berada di dalam hutan. Pemuda tersebut terlihat seperti sedang berlatih." 2 orang wanita memakai cadar memasuki ruangan dan memberikan laporan kepada seorang pria di depannya.
Hah, siapa pemuda tersebut? Kenapa berani memasuki daerah kekuasaanku tanpa izin? Kedua wanita tersebut hanya saling berpandangan, namun tidak ada yang berani menjawab. Nuwa, Sinjin, segera tangkap pemuda itu. Kalau tidak mau, segera bunuh dia. Pria tersebut segera memberikan perintah. Namun Nuwa dan Sinjin masih tidak berani bergerak. Nuwa dan Sinjin adalah dua jagoan yang dimiliki oleh sekte hutan siluman. Sedangkan pria tersebut adalah ketua sekte hutan siluman, yaitu Shihuan. Mereka memang kejam, namun semua tindakannya selalu berhati-hati. Karena itulah mereka tidak ikut bergabung dengan aliansi ketika menyerang Bukit Halilintar. Maaf ketua, bukan kami tidak ingin melaksanakan perintah ketua. Namun pemuda tersebut sepertinya adalah murid sang legenda. Pemuda tersebut adalah pendekar dewa muda. Jawab mereka dengan nada sedikit pelan. Kenapa kalian begitu yakin kalau pemuda itu adalah pendekar dewa muda? Tentu saya yakin ketua, jubah yang dipakai beserta gelang di lengannya sangatlah jelas. Ingin menjelaskan dengan detail ciri-ciri pemuda tersebut. Sihuan pun terdiam. Ini dia ingat Silin dan Wei Hing. Mereka berdua bekerjasama menyerang pemuda tersebut. Namun hasilnya nihil. Bahkan Silin dan Wei Hing lah yang hampir tewas. Sekte hutan siluman memang tidak ikut saat penyerangan. Namun kabar kekalahan Silin dan Wei Hing sebagai jagoan aliran hitam terkuat cukup terdengar luas di seluruh sekte aliran hitam. Sihuan hanya duduk, dia tidak berani menanggung risiko dengan mencari masalah dengan Ho Chen. Menurutnya, cukup Ho Chen seorang diri saja yang mampu meratakan sekte mereka. Kalian benar, kabarkan ke seluruh anggota hutan siluman, jangan ada yang keluar. Aku akan memasang formasi pelindung agar tidak ada yang melihat kita dari luar. Perintah Sihuan. Dan segera semua anggota sekte kembali. Hanya Nuwa dan Sinjin yang bebas keluar untuk mengawasi Ho Chen. Jika Ho Chen sudah pergi, maka formasi pelindung pun akan kembali dibuka.